Aksi satu kali yang mengunci kebiasaan baik. Nutrisi, membeli penyaring air untuk membersihkan air minum. Memakai piring lebih kecil untuk mengurangi asupan kalori. Tidur, membeli kasur yang bagus, membeli tirai gelap, memindahkan televisi dari kamar tidur. Produktivitas, berhenti berlangganan email, mematikan notifikasi dan mematikan suara kelompok mengobrol, menyetel ponsel ke mode tidak bersuara, menggunakan filter email untuk membersihkan inbox, menghapus aplikasi game dan media sosial. Kebahagiaan, mengadopsi anjing, pindah ke lingkungan yang lebih ramah dan akrab. Kesehatan umum, menerima vaksinasi, membeli sepatu bagus untuk menghindari nyeri punggung, membeli kursi yang ergonomis atau meja untuk bekerja sambil berdiri. Keuangan, mendaftar ke program menabung otomatis, mendaftar ke pembayaran tagihan otomatis, menghentikan layanan televisi kabel, meminta penyedia layanan memberi paket yang lebih murah. Tentu saja, ada banyak cara untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Umumnya, cara itu melibatkan teknologi untuk membantu Anda. Teknologi dapat mengubah aksi-aksi yang biasanya sulit, menyebalkan, dan rumit menjadi perilaku-perilaku yang mudah, tidak merepotkan, dan sederhana. Teknologi adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Ini terutama berguna untuk perilaku-perilaku yang kebetulan jarang sekali menjadi kebiasaan. Hal-hal yang harus Anda lakukan sebulan sekali atau setahun sekali, seperti menyeimbangkan kembali portofolio investasi Anda, tidak pernah diulang cukup sering sampai menjadi kebiasaan. Jadi dapat secara khusus memanfaatkan teknologi untuk mengingat bagi Anda. Contoh-contoh lain meliputi pengobatan. Resep dapat diarsipkan secara otomatis. Keuangan pribadi. Karyawan dapat menabung untuk pensiun dengan memotong upah secara otomatis. Memasak. Layanan pengiriman makanan dapat menggantikan acara belanja ke pasar. Produktivitas. Perambahan media sosial dapat dihilangkan dengan memblok situs web yang bersangkutan. Ketika mengotomatiskan sebanyak mungkin kehidupan Anda dapat mengarahkan usaha pada tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Tiap kebiasaan yang kita serahkan pada otoritas teknologi membebaskan waktu dan energi kita untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Seperti yang ditulis oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead, peradaban maju dengan memperbanyak jumlah operasi yang dapat kita kerjakan tanpa memikirkannya. Tentu saja, kekuatan teknologi juga dapat merugikan kita. Menonton secara maraton menjadi kebiasaan ketika Anda harus mengerahkan lebih banyak energi untuk berhenti melihat layar daripada lanjut mengerjakannya. Alih-alih mengharuskan kita memijit tombol untuk melanjutkan ke episode berikutnya, Netflix atau YouTube mengaktifkan autoplay bagi Anda. Yang diminta dari Anda hanya membiarkan mata tetap terbuka. Teknologi menciptakan tingkat kenyamanan yang memungkinkan Anda beraksi dengan petunjuk-petunjuk dan keinginan-keinginan yang minimal. Cukup dengan merasa lapar, Anda bisa mendapatkan makanan yang dikirim sampai ke pintu. Cukup dengan merasa bosan, Anda dapat tersesat di tengah hutan rimba media sosial. Ketika upaya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi hampir sama dengan nol, Anda tanpa sadar dapat hanyut oleh dorongan apapun yang muncul pada saat. Sisi buruk otomatisasi adalah kita bisa mendapati diri beralih dari aksi mudah satu ke aksi mudah berikutnya tanpa menyediakan waktu untuk yang lebih sulit. Padahal mungkin yang sulit itu akan memberikan ganjaran lebih besar. Anda seringkali tanpa sadar merasakan ketergantungan yang sangat besar terhadap media sosial ketika sistem itu sedang mati. Itu karena ketika merasa bosan meski hanya sepersekian detik, Anda langsung mengambil ponsel. Mudah bagi kita untuk mengabaikan distraksi minor ini sebagai hanya untuk selingan kok. Tapi sejalan dengan waktu, pengabaian ini dapat terakumulasi menjadi masalah serius. Pembelaan terus-menerus untuk alasan hanya 1 menit lagi dapat menghalangi saya mengerjakan apapun yang terbilang sulit. Saya tidak sendirian. Banyak orang menghabiskan lebih dari 2 jam per hari di media sosial. Apa yang dapat Anda perbuat dengan 600 jam tambahan per tahun? Panjang tahun ketika sedang menulis buku ini, saya bereksperimen dengan strategi manajemen waktu baru. Tiap Senin
asisten saya mereset password di semua akun media sosial saya, membuat saya tidak dapat mengaksesnya. Sepanjang minggu saya bekerja tanpa gangguan. Pada hari Jumat, ia mengirimkan password baru kepada saya. Saya mempunyai seluruh akhir pekan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh media sosial. Sampai Senin pagi ketika ia mengganti password lagi. Jika Anda tidak punya asisten, minta bantuan teman atau anggota keluarga untuk melakukannya. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah betapa cepat saya beradaptasi. Dalam pekan pertama membebaskan diri dari media sosial, saya sadar bahwa saya tidak perlu memeriksa ponsel sesering sebelumnya. Dan saya yakin tidak perlu melakukannya tiap hari sebelum hal yang begitu mudah sehingga menjadi pilihan utama. Begitu kebiasaan buruk saya menjadi mustahil, saya mendapati sesungguhnya saya memang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Setelah menghilangkan godaan mental dari lingkungan saya, makan makanan yang sehat menjadi jauh lebih mudah bagi saya. Ketika bekerja untuk kebaikan Anda, otomatisasi dapat menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Ini cara yang paling baik untuk mengunci perilaku di masa mendatang. Alih-alih mengandalkan kekuatan kemauan pada saat ini, dengan memanfaatkan alat penjaga komitmen, keputusan satu kali yang strategis dan teknologi, Anda dapat menciptakan lingkungan yang tak terhindarkan. Ruang tempat kebiasaan-kebiasaan baik tidak hanya sesuatu yang Anda harapkan, tapi juga yang secara virtual terjamin.